adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir malam hari ini adalah Lina Geboy. Lina, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Melihat makhluk astral, mendengar, atau... Banyak sih Kak, aku dari zaman aku nyanyi masih naik motor sampai sekarang. Banyak. Dulu aku pernah pulang nyanyi naik motor dianterin bokap gitu kan, dianterin bapak. Pertama aku melihat di jalan, pinggir jalan itu ngelihat kepala botak gitu, banyak darahnya gitu. Hah? Iya. Beneran jelas di jalan? Jelas, itu aku sih Itu tergeletak gitu aja? kepalanya doang, iya Kak. Terus? Kepala doang gitu, terus oh itu kepala apa ya? Tapi itu jelas banget ada darahnya gitu. Ada mukanya, ada matanya? Enggak. Oke, lalu terus jalan? Terus akhirnya terus aja aku diem aja, aku salah lihat nggak ya? Terus pas nyampe rumah, aku ngelihat ada segerombolan anak kecil gitu, kepalanya pada botak gitu, lari-lari. Cuman nggak jelas sih, cuman lari-lari gitu kepalanya doang gitu. Tiba-tiba dia ngilang pas lari-lari ke pohon pohon kelapa gitu. Ngilang di balik ke pohon aja gitu? Ngilang aja udah gitu. Udah gitu aja sih. Terus aku pernah juga denger suara kuntilanak juga. Aku pikir apa ya itu suara? Di mana? Depan rumah. Kemudian rumah aku kan rumah orang tua kan masih di kampung gitu kan. Jadi masih suasana mistisnya masih inilah serem. Suaranya inget nggak kayak gimana ketawanya? Suaranya gini, hii, hii, gitu. Serem banget, cuman ya Allah, Kamu merinding berarti aku. termasuk peka ya, bisa cepet banget ngerasain dan melihat gitu. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya Lina ya. Iya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu diteror makhluk astral karena perbuatan di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Asep. Selamat malam Mas Asep. Selamat malam juga. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya ingin menceritakan tentang profesi saya sebagai pelaku pencuri kuburan. Pelaku kuburan, pencuri Pencuri kuburan. kuburan. Maksudnya apanya yang dicuri? Yang dicuri itu saya bongkar, harta-hartanya itu terdapat perhiasan emas, gelang, dan cincin aku curi. Oh iya, saya tahu ada makam memang yang keluarganya menempatkan harta bendanya dalam makam. Itu Anda curi? Iya, saya curi. Pernah ketahuan? Pernah sampai ketahuan, saya diuber-uber warga, Hah? sampai saya ditangkap dan saya digebugin. Ini ada lukanya nih, bekasnya. Yang ada Yang kayak pecah ini. codet Iya, ini. codet ya. Ini kena apa? Dipukul dengan apa ya? Kayaknya ini dipukul dengan batu cincin. Karena saya dipukul sama dia nggak jatuh-jatuh, kayaknya terpukul dengan batu cincin sampai pecah. Oke, terus sampai dibawa ke pihak berwajib nggak? Saya nggak, cuman hanya dengan cara kekeluargaan, dan tapi saya dipesan mereka, jangan kamu mengulangi lagi mencuri di makam. Oke, terus setelah digebukin? Setelah saya digebukin, saya sampai beberapa bulan, saya udah tidak mau melakukannya lagi gitu. Oke, Terus saya cari tobat. profesi kerjaan yang lain dengan cara masih dalam karakter saya yang gampang mendapatkan uang dengan cara yang singkat. Saya langsung berpaling, saya gimana caranya biar saya sakti dan disukain biar wanita itu terpikat sama saya.
Pokoknya sosok saya ini kayaknya ada kejamnya dan ada bejat lah boleh dikatakan di warga-warga. Jadi warga udah tahu kalau kelakuannya Mas Asep ini seperti apa. Iya, seperti itu. Jadi Mas Asep datang ke dukun Dukun ya. untuk punya ilmu pelet gitu. Iya, ilmu pelet. Korbannya banyak. Korbannya ya wanita sempat sampai ada 15 orang dan pun aku berhasil juga sampai aku bisa dikarenakan pada saat aku ke dukun itu aku dikasih ritual dengan memakan kelabang. Makan kelabang biar aku menjadi sakti dan ada jimatnya juga. Jadi Dan- bisa sakti, bisa melet orang Iya. dengan cara makan kelabang. Sampai sekarang masih digunakan nggak ilmu itu? Sampai sekarang ilmu itu masih saya gunakan. Terus tujuannya apa datang ke sini? Tujuan saya datang kemari, saya ingin mengungkapkan bahwa perilaku saya seperti ini biar diketahui masyarakat luas. Dan kalau perlu setanah air biar tahu tingkah laku kebejatan saya sebagai Bang Asep. Saya mau tanya, apa untungnya buat Anda kalau orang tahu apa yang dilakukan? Untungnya sebenarnya janganlah sampai mengikuti jejak saya kayak ini. Itu kalau pakai pelet, udah gitu pakai kesaktian, apa segala macam, itu nggak mengundang malah makhluk-makhluk gaib datang ke dalam hidupnya Mas Asep? Ya saya sempat juga sih dari sosok yang dikasih Pak Dukun itu yang saya minta kesaktian itu ada, saya dikasih cincin tetapi itu keluar melalui dari mimpi sosok wanita yang cantik. Dia seolah-olah ngomong sama saya, kamu enak-enakan aja pakai jimat saya. Tapi karena memang hatiku keras, hatiku bejat, aku ini butuh cincin seperti ini untuk biar aku sakti. Dan aku cewek-cewek itu pada terpikat di luar sana. Jadi itu intinya, Mas. Jadi Mas Asep merasa memang ini harus dihentikan. Ini memang harus dihentikan. Takutnya nanti sanak famili saya mengikuti jejak saya. Baik, Iya. kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asep, terlahir tanggal 9 Mei 1981 dan nomor rumah 6. Sosok yang suka dengan hal-hal yang menantang dan sulit dilarang. Saya merasa ada kejadian di masa lalu yang sampai saat ini sulit dilupakan olehnya. Kejadian ini yang membuat kehidupannya menjadi berantakan dan penuh dengan hal mistis. Saya melihat karena faktor ekonomi yang melakukan perbuatan buruk seperti itu. Saat ini saya merasakan ia diteror. Saya melihat sosok wanita dengan muka berdarah-darah. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Hai. Silakan duduk semuanya. Bang Asep, tanggal 9 bulan 5 1981 dan dengan nomor rumah 6. Asep ini sering mencuri barang-barang di makam. Lalu sempat ketahuan, sempat digebukin, lalu nggak mau mengulangi lagi. Tapi ternyata nggak sampai seperti di situ aja. Dia juga mau datang ke dukun, ke orang pintar untuk punya kesaktian dan juga ilmu pelet. Ada ritualnya itu dengan makan kelabang. Ada banyak korban peletnya, lebih dari 15 orang. Dan tujuannya datang ke sini adalah karena dia juga dikasih jimat dan dalam mimpinya ada sosok yang keluar dari jimat tersebut yang marah sama Asep dan minta untuk berhenti semua yang dilakukan dia. Karena takut juga sanak familinya kena ya ketularan, maksudnya mengikuti langkahnya Mas Asep ini. Aku boleh tanya nggak Kak? Boleh, boleh. Silakan Mbak Lina. Itu Mas Asep udah punya
istri, anak? Saya sudah punya istri dan punya anak 1 laki-laki. Apa nggak ini ya, nggak kepikiran nanti bakalan karma gitu? Ya saya sih sempat ada pikiran seperti itu, tapi kayaknya saya sudah terlanjur. Tapi saya jangan sampai anak saya sampai kena, tapi kayaknya nggak mungkin, kayaknya dari faktor alam ini pasti akan membalasnya. Nah itu nyesel ketahuan, udah bagus. Artinya sebenarnya datang kemari itu lebih tepatnya ingin berbagi cerita sih. Iya, dia Iya. bilang katanya saya mau se-Indonesia tahu apa yang saya lakukan. Iya berarti bagus juga kalau misalnya ada seperti ini, kasus seperti ini jadi pembelajaran juga nih pemirsa di rumah juga yang ada yang mirip-mirip gini ceritanya. Jadi orang-orang yang punya kasus yang sama, oh pasti gue nggak boleh kayak gini kayaknya, karena takutnya kayak Bang Asep. Nah itu dia sebenarnya esensinya. Nah saya ngeliat ada makhluk-makhluk halus yang udah dikumpulin dari berbagai ritual. Banyak banget, ada yang bertanduk, ada cewek-cewek yang rambutnya panjang dan ususnya keluar-keluar. Bertanduk, ada cewek-cewek yang rambutnya panjang dan ususnya keluar-keluar. Tapi Kak, itu matanya serem banget ya Kak ya? Iya, Dia dari tadi kayak kosong, Kayak, blank. Ini ada pengaruh sama ilmu pelet dan kesaktian yang dia punya nggak sih, Roy? Dan makhluk-makhluk itu ada di sekitar dia sekarang. Jadi tuh aku lihat ada makhluk-makhluk itu ada di sekitar dia. Terus keluar ada usus-ususnya keluar gitu. Ilmu pelet itu ngundang makhluk halus juga loh sebenarnya. Jadi yang datang bukan cuma perempuan yang dia mau. Kan gini, kalau mau memelet seseorang biasanya dengan bantuan jin atau makhluk halus. Memelet terus yang korbannya, targetnya kayak dibisikin. Misalnya kamu dipelet sama Bang Asep, kamu kontak Bang Asep. Lalu akan datang, ikutin apa yang dia mau gitu. Lalu akan datang, ikutin yang dimau. Kalau saya udah pegang lilin, artinya emergency. Bener gak? Ini ada sesuatu yang nggak aman berarti. Kok aku deg-degan sih? Kamu ngerasain sesuatu nggak? Kalau Deg-degan. di pesawat itu Takut ada aku. kayak fasten your seat belt gitu kan. Ada tuh Ini kayak peringatan ini dini kayak gitu. Peringatan. Ini artinya ada yang datang sekarang. Iya. Ada yang datang sekarang. Tamu tak diundang. Oke. Ini ada di sebelah sini, Roy. Ada sebelah situ. Iya. Di, Jadi di sebelah sini saya nggak tahu nih Bang Asep masih Bang Asep nggak ya? Ini yang paling ngeri itu juga ususnya nih kemana-mana gila dan rambutnya panjang banget nutupin. Makanya serem loh kalau melakukan perjanjian gaib dan perjanjian dengan setan pasti akan ada embel-embelnya. Wanita itu yang mengganggu saya dari aura cincin itu datang kemari. sosok perempuan itu sama seperti yang digambar Roy nggak? Iya benar Dengan sekali. usus terburai seperti ini. Iya benar. Ususnya tuh ke gini baik keluar. Aduh. Serem banget. Terus dimasukin lagi, ngambil, terus taruh lagi. Karena udah keluar nggak bisa masuk lagi, udah keluar lagi. Aduh, ikutin terus, gitu. Itu berarti kayak setan iblis gitu atau? Itu nggak tahu ya ngomongnya apa ya. Kalau iblis kan ini nih, Nggak, ada kayak taringnya gitu. Disebut kuntilanak juga. Kayak bukan? lebih setan kali ya. Hantu. Hantu. Nah, ini yang serem Itu juga. yang iblis. Ini yang iblis Yang gitu. bertanduk itu. Iya, ini yang iblis Taring yang dan betul. tanduk. Dan warnanya merah. Bang Asep, Iya. fokus gak? Fokus. Oke, good. Sorry ya, maaf ya nanya pribadi lebih personal, lebih dalam. Kamu juga diikutin ini gara-gara faktor kamu mabuk-mabukan ya? Ya itu ya kelakuan saya memang. Jadi dia berusaha masuk, selalu ngikutin saya yang sosok bertanduk ini. Nah, Kena Bang dari Asep, tingkah laku saya. saya kasih tahu kamu,
waktu Bang Asep lagi mabok, yang merah ini pengen masuk terus gitu. Jadi kelemahan Bang Asep tuh memang lemah di minuman gitu. Jadi Mas Asep mencuri barang-barang di makam Iya, itu di buat makam. mabok-mabokan gitu. Buat memenuhi kebutuhan saya makan dan selebihnya buat minum dan main wanita itu. Iya. Saya memang Kalau mencuri sosok bejat kuburan, banget. aku masih kurang paham. Itu namanya Kayak kuburan yang Di- tertentu kan ada yang ditanam dimasukin barang-barang Hartanya harta gitu ya. keluarganya. Oh, biasanya Dibawa ada ya? Masuk ada. kalau di kuburan Cina sih kayaknya ada deh. Iya. Yang begitu-begitu. Iya. Dia ngambilnya di kuburan itu. Oh, oke. Dia ambil. Cuman ya, Iya biasanya ada seperti itu. Benda-benda berharga dimasukin ke dalam memang, giwang, iya semua dimasukin ke dalam baju-bajunya. Ada aturan. Ada. Dan itu ilegal kan? itu ilegal. Dan waktu itu Ilegal, sempat kan? ketahuan salah warga, hampir dibawa ke hukum, tapi diselesaikan secara keluargaan. Maksud saya itu bisa berhubungan polisi Bisa, kan? bisa. Itu bisa kan? Bisa, bisa karena itu ya pencurian kan. Iya. Kok nggak takut sih samperin itunya? Samperin sama yang itu tuh serem loh, kuburan Cina itu ngeri banget loh. Iya, serem. Serem banget. Panjang-panjang kan ilalangnya. Iya, ilalangnya panjang-panjang dan seram lah. Banyak Serem. pohon Pokoknya Kamboja kayak gitu. Dibanding pemakaman TPU Iya. umum ya, Beda. sama kuburan yang Cina itu lebih serem itu loh. Ngeri banget soalnya mukanya pucet-pucet orangnya gitu. Dan biasanya ada Kayak- fotonya kan. Ya, ada fotonya. Itu yang bikin saya ngeri. Ih, sumpah ngeri banget. Fotonya serem-serem loh. Mohon maaf ya, tapi saya cuma mencurahkan isi perasaan aku. Ini nggak bersifat rasis kan? Enggak. Tapi ini Mas Asep melakukan itu karena memang ekonomi, karena kebutuhan ekonomi ekonomi. yang desak, pepet, karena belum dapat kerjaan yang lain. Tapi akhirnya memang karena itu jadi ketagihan dan memang watak saya memang agak brutal kayak gitu. Tapi Mas baik. dilakukan nggak itu? Tapi setelah ditangkap Ketahuan. Itu ketahuan. Nyangkut gue, nyangkut tuh kan. Ini mudah-mudahan bukan tanah kuburan ya.